Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami warahmatullahi dari kelompok Future Teknologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mula-mula kami memperkenalkan diri. Saya Malik Arif Maulana sebagai Project Manager. Lalu ada Muhammad Khairul Imam sebagai tester, ada Muhammad Burhanuddin sebagai technical writer. Lalu ada Muhammad Rizky Fajar sebagai data analis, lalu ada Pratama Rajaki sebagai software designer, lalu ada Wisnu Gumelar sebagai programmer. Next. Di sini adalah bagian proposal yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dapat juga digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha, dan juga dapat digunakan untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Di sini dimulai dengan pengenalan dari kelompok kami, yaitu Future Teknologi. Di sini Future Teknologi adalah kelompok mahasiswa Universitas Gunadarma Teknik Informatika kelas 4 IA 21 yang saat ini sedang melakukan tugas untuk membantu suatu perusahaan dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web. Pada kali ini kami akan membuat aplikasi pembayaran SPP berbasis web di sekolah generasi Askia. Next. Lalu ada maksud dan tujuan dari kelompok kami. Tujuan umum dari kelompok kami yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan integrasi dalam penyimpanan data, mulai dari dashboard, data siswa, data kelas, data petugas, data SPP, entry transaksi pembayaran, histori data pembayaran per siswa, dan generate data laporan. Next. Lalu ada penjelasan tentang kenapa kita bisa memenuhi kebutuhan generasi Askia. Di sini poin utamanya adalah untuk mengembangkan visi Anda menjadi aplikasi pembayaran SPP berbasis web yang mudah digunakan. Lalu ada visi dari kami, tugas kita untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Kami akan duduk bersama tim Anda, mendengar ide-ide Anda, dan mengubah ide-ide itu menjadi konsep yang bisa diterapkan untuk aplikasi pembayaran SPP berbasis web. Next. Di sini ada 2 poin utama layanan yang direkomendasikan ke klien kita. Yang pertama, tata letak yang baik dan mudah digunakan, dan yang kedua, dibangun khusus untuk kebutuhan sekolah. Next. Lalu ada waktu pengerjaan proyeknya. Pada tahap pertama di sini kita melakukan konsep dan strategi aplikasi. Yang kedua, desain dan pengembangan aplikasi. Ketiga, pengujian aplikasi. Keempat, peluncuran aplikasi. Dan kelima, pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan. Next. Lalu di sini ada rincian anggaran. Di mana di sini biaya untuk implementasi web pembayaran SPP sekolah generasi Askia diperkirakan sebagai berikut. Studi kelayakan sebesar Rp300.000, desain fungsi Rp750.000, pemrograman Rp2.000.000, pengujian Rp250.000, pelatihan Rp500.000, pemeliharaan Rp600.000, dokumentasi Rp100.000, yang jika ditotal adalah Rp4,5 juta. Next. Lalu di sini ada penjadwalan proyek yang dapat dilihat di tabel berikut. Di mana di sini kita pada minggu pertama mendiskusikan topik dan kontrak dengan klien kita. Pada minggu kedua kita menganalisis kebutuhan untuk membuat proyek web pembayaran SPP berbasis web. Lalu pada minggu ketiga pembuatan desain. Pada minggu ke-4 sampai 9 pengembangan program, minggu 10 sampai 11 uji coba, minggu 12 sampai 13 pemeliharaan.
Lalu yang terakhir adalah dokumentasi yang dilakukan pada minggu 2 sampai minggu 14. Next. Lalu di sini adalah work breakdown struktur yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pratama Rajaki. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Malik. Di sini saya akan menjelaskan tampilan mockup dari aplikasi SPP berbasis web. Yang pertama ada halaman login. Login di sini terdapat login siswa dan login petugas atau admin. Memasukkan email dan password sebagai loginnya. Next. Selanjutnya ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini berisi histori terbaru dari pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Terdapat nama siswanya dan kelas serta jurusannya dan jumlah nominal SPP yang dibayarkan dan bulannya. Next. Kemudian pada menu dashboard ini juga pada menu siswa terdapat nomor NISN, nomor induk sekolah atau NIS, nama siswanya, kelas siswa, nomor telepon siswa yang bersangkutan, dan alamatnya. Next. Selanjutnya pada menu siswa ini terdapat tambah petugas. Yang dimaksud petugas yang mengelola yaitu terdapat nama petugas, email petugas, dan level akses yang diberikan untuk petugasnya, dan tanggal dibuat user tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada penambahan data yaitu dengan tambah kelas, nama kelasnya, kemudian kompetensi keahliannya, dan tombol simpan untuk menyimpan datanya. Dan output yang dikeluarkan yaitu kelasnya, keahlian yang diambil, dan tanggal dibuatnya. Next. Selanjutnya pada dashboard SPP merupakan tahun pembayarannya dan nominal uang yang dibayarkannya. Terdapat tombol simpan untuk menyimpan datanya. Pada outputnya keluar dari tahunnya, nominal pembayaran yang dilakukan, dan tanggal dibuatnya, tanggal SPP yang dibayarkan. Next. Selanjutnya pada menu dashboard pembayaran yaitu entry pembayaran. Untuk membayarnya memasukkan nama NISN siswa, kemudian SPP bulan yang dibayarkan, dan jumlah nominal yang dibayarkan. Data tersebut akan tersimpan dengan petugas yang mengelola, NISN siswa yang bersangkutan, nama siswa tersebut, kelas siswa tersebut, telepon yang bersangkutan, dan alamat siswa tersebut. Next. Kemudian yang terakhir ada dashboard history yang merupakan histori pembayaran, di mana terdapat tanggal pembayaran, kelas siswa, bulan siswa membayar, biaya SPP, bayaran, nominalnya, dan tunggakan SPP pada siswa tersebut. Next. Kemudian di sini ada generate laporan di mana membuat laporan pembayaran SPP siswa. Semua data siswa akan direkap dan dibuat laporannya. Next. Ya, selanjutnya ada dokumentasi kontrak kerja yang akan dibacakan oleh Saudara Imam. Ya, di sini ada dokumentasi kontrak kerja. Perjanjian antara Future Teknologi dengan Sekolah Gen Askia. Kami yang bertangan di bawah ini nama Future Teknologi, alamat Jalan Kiai Haji Nur Ali, RT 5 RW 06A, Caka Sampurna, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebutkan sebagai pihak ke-1. Dan nama Sekolah Generasi Askia, alamat Jalan Majelis Taklim Al-Mausya nomor 8 Bojong Kular, Gunung Putri, Bogor. Selanjutnya itu disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan memakai ketentuan-ketentuan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Boleh next.
Ya, di sini ada lingkup kerjasamanya. Pasal 1, di situ ada poin A, yaitu perangkat lunak yang dikerjakan adalah aplikasi web pembayaran SPP online untuk generasi Askia. Yang B, penggunaan perangkat lunak ini adalah pihak kedua. Yang C, pihak kedua berhak untuk hak atas kekayaan intelektual penuh atas perangkat lunak yang dikerjakan. Tujuan Pasal 2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah bahwa pihak pertama melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang perangkat lunak tersebut. Pendanaan Pasal 3. Di situ ada poin A, yaitu semua pengeluaran dana untuk keperluan pengadaan dan pengerjaan dilakukan melalui pengajuan dari pihak pertama dan harus disetujui oleh pihak kedua, yang akan dituangkan dalam anggaran biaya dengan waktu yang akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada poin B, jumlah nominal anggaran yang disepakati dalam pengadaan, pembuatan, pengembangan perangkat lunak yang telah disepakati adalah sebesar Rp4.500.000 dan ditangguhkan kepada pihak pertama. Boleh next. Ya, di situ ada hak dan kewajiban, pasal 4. Di situ ada poin 4.1. Pihak pertama berkewajiban untuk poin A, melaksanakan seluruh jadwal pelaksanaan sesuai dengan Gancat yang telah ditentukan. Poin B, menaati semua ketentuan pengerjaan yang diberikan oleh pihak kedua. Poin C, menjaga rahasia dan hak intelektual aplikasi web generasi Askia. Selanjutnya ada 4.2. Pihak kedua berkewajiban untuk mengawasi dan menyetujui seluruh proses pengerjaan apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada jangka waktunya. Pasal 5. Kedua belah pihak sepakat bahwa pengerjaan akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2021 dan selesai pada 27 Oktober 2021. Pengalihan perjanjian Pasal 4. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun kecuali dengan persetujuan tertulis dan kedua belah pihak. Ketentuan perjanjian Pasal 7. Poin A. Pihak kedua sebagai product owner bebas untuk melakukan kontrak conciliation selama dalam masa kontrak. Namun pihak kedua wajib menghentikan kontrak pada saat setelah suatu sprint berakhir dan membayar kompensasi sebesar 5% dari mulai surat perjanjian kepada pihak pertama. Poin B, jika pihak kedua ingin mengajukan revisi, maka pihak pertama harus mengirim revisi kepada project manager untuk mendapatkan persetujuan. Tambahan perjanjian Pasal 8. Apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai addendum perjanjian tambahan setelah disepakati oleh masing-masing pihak terkait. Boleh next. Ya, di sini penyelesaian perselisihan Pasal 9. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. Force majeure Pasal 10. Di situ ada poin 1. Yang dimaksud force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerja para pihak, yaitu yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada perang, dan
Yang ketiga ada keadaan memaksa. Yang poin 2, apabila terjadi force majeure, maka pihak kedua memberitahukan kepada pihak ke satu atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Pihak ke satu menyatakan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Penutup. Pasal 11. Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti, dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini, dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini dibuat sebanyak rangkap 2 dan dibuktikan sebagai tanda tangan sebagai kesepakatan bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ya, boleh next. Nah, ini ada tanda tangan perjanjiannya. Bekasi, 25 Oktober 2021. Secara perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti, dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan akan dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak pertama yaitu dari kami Fitur Teknologi yang dibuktikan tanda tangan oleh Jenderal Malik Arif Maulana, dan pihak kedua dari Kepala Sekolah Generasi Askia. Ya, boleh next. Ya, selanjutnya ada minutes of meeting yang akan dibacakan oleh teman saya Burhan. Untuk Burhan dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Imam. Di sini saya akan menjelaskan dokumen MOM, yaitu Minute of the Meeting. Di dalam dokumen ini terdapat tanggal di mana kita melakukan meeting pertama kali pada tanggal 29 Oktober 2021, tempat di Sekolah Generasi Askia pada waktu 10 siang. Meeting attends terdapat anggota kelompok kami, ada Malik, Pratama, Wisnu, saya sendiri, Burhan, Khairul Imam, dan Rizky Fajar. Di dalam update and announcement ini terdapat 3 poin yang kita bahas kepada kalian. Yang pertama, melakukan diskusi kerjasama. Poin kedua, penandatanganan kontrak kerja sama dan lain-lain. Poin ketiga, menjelaskan proyek yang akan dibuat. Terus terdapat business formless meeting. Dikarenakan ini merupakan meeting pertama kali, jadi tidak ada business formless meeting. Selanjutnya ada action plan. Di sini pada meeting kali ini kita harus mendapatkan tanda tangan dokumentasi proposal, terus tanda tangan dokumen kontrak kerja, terus ada tanda tangan dokumen SPK, terus yang keempat tanda tangan dokumen NDA, dan yang terakhir tanda tangan dokumen MOM. Terus terdapat tanda tangan dari produk manajer kelompok kami, yaitu Malik Arif Maulana. Terus terdapat tanda tangan anggota kami sebagai absensi pada meeting kali ini. Terus di sebelahnya terdapat cap basah dan tanda tangan Kepala Sekolah Generasi Askia. Selanjutnya ada surat perintah kerja yang akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu. Ya, terima kasih Burhan. Saya akan menjelaskan surat perintah kerja. Jadi ini adalah surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini mempunyai kegunaan yang sama dengan kontrak kerja, yaitu untuk menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa yang nantinya akan dibuatkan surat perintah kerja ini 2, satu untuk kita, satu untuk klien. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Fajar.
Ya, jadi di sini ada NDA. NDA itu fungsinya untuk perjanjian agar melindungi informasi sensitif yang berada di dalam suatu kontrak dalam perusahaan yang melibatkan dua belah pihak yang saling bekerja sama. Jadi isinya berupa pernyataan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui bahwa tidak akan membocorkan data kepada kemanapun atau menjualnya sehingga data tersebut tidak akan bocor. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan hard copy dari dokumen-dokumen yang telah dipresentasikan. Yang pertama di sini ada proposal kita seperti ini. Lalu ada perjanjian kerjasama, surat perjanjian kerjasama. Lalu ada surat perintah kerja, dan juga ada MOM. Dan terakhir ada NDA. Ya, mungkin sekian presentasi tentang dokumen-dokumen untuk proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.